Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 jurusan KBM 26 Prodi Manajemen Informatika Politeknik LP3 Kampus Padang. Baik, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan studi kasus kami tentang sistem informasi pondok makan Bebek Bengil Dirty Duck Dinner yang bertempat di Jalan Patimura nomor 11 Padang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri dengan Agi Erlangga, yang kedua ada Nadia Salsabila, yang ketiga ada Putri Ramadhani, yang keempat ada Nadia Prameswari. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya pastikan dulu laptop kita sudah menginstal aplikasi SEM. Langsung saja kita aktifkan di sini. Oke, setelah aktif, dan juga laptop kita pastikan juga sudah menginstal aplikasi editornya. Saya di sini pakai Visual Studio Code. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, lalu bila kita akan mencari filenya, kita tinggal pilih file, open folder, dan kita cari filenya. Oke, nah, ini adalah file dari kelompok 4. Oke, ini baik. Selanjutnya, sebelum kita melihat sistem informasinya, kita terlebih dahulu akan akses kita akan akses servernya dulu untuk mengakses supaya terhubung ke Laravelnya. Yang pertama, kita ketikkan php artisan server strip port 85. Oke, enter. Nah, ini udah keluar servernya. Langsung kita copy aja. Lalu kita pastikan di sini. Nah, kita tunggu. Nah, sini sudah tampil Laravel kelompok 4 KBM 26. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melihat dari tampilan sistem informasinya. Kita ketikkan di sini login, kita enter. Nah, seperti ini tampilan awalnya. From login, username, login. Baik, saya akan klik di menu home. Nah, ini tampilan home atau layar utamanya. Baik, di sini ada selamat datang di pondok makan Bebek Bengil Dirty Duck Dinner. Oke, ini untuk membuatnya itu kita bisa buat di tunggu bentar. Nah, kita bisa membuat filenya. Ini saya buat filenya, file index di dalam folder. Nah, di dalam folder LP3i yang sudah saya buat, serta
Ini folder lp3i nya itu di dalam folder view di resource. Oke, kita buka dulu untuk index. Nah, ini tampilannya untuk tampilan awan untuk form login. Di sini Comic Sans ini untuk gaya hurufnya. Tag Alignment Center ini tulisan di atas tadi, dan juga IMG-SRC ini JPG, WPEG, JPG. Ini untuk menampilkan foto di laman home tadi, serta width dan height ini untuk tinggi dan lebar fotonya, untuk mengatur tinggi dan lebar fotonya. Nah, ini tampilannya. Oke. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas yang di atas ini dan yang di bawah ini. Itu nah, yang di atas ini namanya header. Header kita ada home, login, dan footernya ada Polytechnic LP3 Kampus Padang, copyright 2021, kelompok 4 KBM 26, pemrograman web 2. Oke, saya jelaskan juga untuk membuat footer dan headernya. Di sini untuk footer, kita pakai footer class BG info. Ini untuk warnanya, BG ini background, tag ini warna tulisannya. Dan ini yang tertera tulisannya Polytechnic LP3 Kampus Padang. Dan ini saya tambahkan foto di sini. Ini fotonya. Ini untuk tinggi dan lebar, copyright. Nah, ini merupakan tampilan codingnya. Itu terletak di folder view di dalam layout. Untuk footer dan untuk headernya. Untuk header itu kita buatkan header login namanya. Nah, di sini ada dua header. Pertama header home, dan header login. Nah, login. Nah, oke. Setelah kita sudah membahas home-nya dan tampilannya, kita sekarang lanjut ke membahas from login-nya. Ini bisa kita ketikkan password atau username-nya di sini. Saya sudah setel. Ini kita langsung login. Nah, setelah login kita akan menemukan tampilan seperti menu pelanggan, foto menu, tentang kami, serta logout. Ada 5 menu di sini. Oke. Sebelumnya kita akan bahas dulu itu untuk pemanggilan form login-nya. Untuk pemanggilan form login itu kita harus ketikkan membuat perintah PHP Artisan middleware. Nah, dan sini saya sudah buatkan formnya dengan file check login di dalam folder middleware untuk pemanggilannya. Dan juga untuk
men-style user name-nya tadi, kita bisa login ke pelanggan controller. Itu kita lekatkan form loginnya untuk masuk ke pelanggan terlebih dahulu dengan validate user name ini 1 2 3 4 5. Nah, ini user name-nya juga bisa kita ganti-ganti. Nah, sesuka hati kita. Oke. Selanjutnya itu untuk pemanggilannya itu ada di WP-HP. Nah, ini login, proses login, pelanggan, login. Oke. Nah, selanjutnya itu juga di dalam folder kernelnya, di kernel itu kita tambahkan juga ada login di file paling bawah, login add middleware check login, sesuaikan dengan nama file yang telah kita buat di middleware tadi. Nah, ini dia. Oke, itu untuk pemanggilan form login tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menu yang ada di atas. Yang pertama kita akan membahas menu atau ikon yang pertama. Sini kalau kita klik, nah di sini akan tampil daftar menu seperti ini. Nah, akan tampil daftar menu seperti ini. Jika kita ingin menambahkan daftar menu, kita bisa klik saja di pendaftaran menu. Kita tinggal inputkan untuk kodenya, terserah kita aja mau kita ketikkan apa. Saya coba ketikkan 1010, nama makanan seumpamanya nasi goreng, tapi berhubung kita tentang bebek, coba kita ketikkan bebek sambal lado. Oke, dengan harga 30.000. Makanan. Oke. Kita daftar. Nah, sini akan keluar notif penambahan data bebek sambal lado berhasil. Nah, ini dia, bebek sambal lado berhasil. Nah, jika kita ingin melihatnya, untuk melihat lebih detailnya, kita bisa klik ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Bila kita klik salah satu ini, contohnya ini, nah akan keluar data-datanya, data menu bebek goreng, kode ini, namanya ini, harga ini, dan jenis makanan. Oke, coba kita edit, kita robah 14, ini bebek guling kita, atau harganya kita naikkan menjadi 30.000 juga. Nah, kita update. Nah, update data bebek guling berhasil. Nah, ini jadi bebek guling. Atau sebaliknya, jika kita ingin menghapusnya, umpamanya ini sudah tidak berguna lagi datanya, bisa langsung kita hapus, delete. Nah, hapus data bebek sambal lado berhasil. Nah, jadi codingnya berjalan. Oke, kita masuk ke codingnya. Untuk yang menu ini sudah saya sediakan, ini ya, di menu kita buat di viewers
kita buatkan folder p3i di sini dalamnya. Dan kita buatkan folder menu. Di sini ada 4 file yang kita buat. Ini ada buat saya kasih nama buat blade. Ini untuk menampilkan pendaftaran menunya tadi, kode, terus nama menu, harga, minuman, makanan, serta daftar. Untuk di form pendaftarannya tadi. Yang ketiga ini ada edit. Ini untuk yang di menu tadi, untuk mengedit. Nah, hampir-hampir mirip codingnya. Kita update. Nah, show ini untuk perintah untuk menampilkan yang kita klik tadi. Nah, ketika kita klik tadi ini, nah ini akan dia tampil data menu, terus edit, primary, edit, dan delete. Itu menampilkan ini. Oke, tampil daftar menu itu nomor, kode, nama, harga, jenis, itu ini. Oke. Terus kita masuk ke pemanggilannya. Itu ada 2. Yang pertama ada di menu controller. Di sini sudah ada saya codingnya. Nah, ini adalah interview, tampilkan, buat, show, informasi, foto menu, testimoni, dan lain sebagainya. Sudah saya buatkan di sini semuanya di menu controller. Selanjutnya itu untuk pemanggilannya, itu kita di WP-HP. Nah, ini di WP-HP, menu tampilkan, pemanggilannya menu buat, menu edit, menu show untuk menampilkan, menu update, destroy, delete, sebagainya. Sudah ketikkan di web PHP untuk pemanggilannya. Oke, jelas. Selanjutnya kita masuk ke pelanggan. Apabila kita klik akan tampil seperti ini juga, sama seperti menu ini. Nah, akan tampil di sini juga. Kita bisa menambahkan pendaftaran pelanggan. Nah, ID kita buat 11000, nama pelanggannya Purwanto contohnya, laki-laki, nama teleponnya 123432, maksudnya 22344565. Nah, ini itu 23456. Nah, udah 12. Alamatnya contoh Sungai Jariang. Oke, kita coba daftar. Nah, ternyata berhasil ya, penambahan data Purwanto berhasil. Nah, seperti ini sama halnya. Nah, apabila kita klik ini tadi, kita akan masuk ke data pelanggan. Ini udah masuk. Nah, apabila kita mau hapus, contohnya ini, bisa kita langsung hapus. Oke. Untuk codingnya sama seperti yang tadi.
itu letaknya diletakkan di folder lp3i yang di view. Ini dibuatkan juga pelanggan. Ini sama foldernya, ada buat, edit, show, tampil, sama pada dasarnya. Yang membedakan cuma isi dalamnya aja, kayak ID-nya atau nomor telepon atau alamat. Nah, ini isinya saja yang membedakan. Konsepnya sama. Untuk pemanggilannya pun sama. Ada dua, itu di pelanggan controller, di file controller juga kita buatkan pemanggilannya. Ini sama seperti yang di file menu tadi, menu controller. Dan selanjutnya itu ada di web PHP. Untuk web PHP, nah ini dia. Nah, untuk di web PHP ini pelanggan lain, ini tampilannya juga sama dari yang di atas ini, menu. Tinggal kita merubahnya saja, menu atau pelanggannya. Untuk pemanggilannya sama, ada untuk pemanggilan untuk buat tabel, buat untuk masukin datanya, store, edit, show untuk menampilkan, update, delete, dan lain sebagainya, sama pemanggilan di sini. Oke, nah mungkin ini untuk menu pelanggan, menu dan pelanggan. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi untuk menampilkan ini semua. Ini kita juga harus masukkan datanya dulu. Kita akses localhost. Oke, maaf ya, agak lama. Nah, localhost php-main. Nah, di sini saya inputkan itu, saya buatkan di sini untuk nama database-nya. Itu perpustakaan. Maaf, bukan perpustakaan, Allshop. Nah, di sini ada 3 menu tadi. Menu menu ada pelanggan. Nah, data yang sudah kita input dari web tadi akan langsung otomatis masuk ke dalam database tersebut. Contohnya tadi kita sudah menginputkan Purwanto, ini sudah masuk juga ke database. Yang menu bebek guling tadi yang sudah kita edit udah masuk ke sini. Nah, oke. Itu, dan jangan lupa untuk memasukkannya kita juga harus samakan. Kita ambil file inf, kita cari database. Nah, ini dia, db database. Nah, ini file harus sama dengan database yang kita buat untuk menyinkronkan data dan coding perintah-perintah yang sudah kita buat atau pemanggilan yang sudah kita buat untuk sinkron ke database. Username root, db password, ini bisa juga kita berikan password, tapi
Di sini kita kosongkan saja. Oke. Oke, ini tuh. Baiklah, kita masuk pada foto menu. Oke, begini tampilan dari foto menu. Ada gambar dari makanannya dan juga daftar menunya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana coding dari foto menu. Nah, namanya foto menu .php. Begini dari coding dari foto menu. Nah, ini namanya ini disesuaikan dengan file yang sebelumnya supaya tampil. Letaknya di file di lp3i pada folder layout di view. Kemudian kita beralih pada file upload controller.php. Gunanya ini untuk memanggil dari foto tadi. Nah, begini dari coding dari file upload controller.php. Nah, begini. Kemudian kita beralih ke web PHP. Web PHP ini gunanya untuk memanggil dari data yang sudah kita buat tadi supaya bisa tampil pada halaman web tersebut. Nah, begini tampilan dari coding untuk pemanggilan foto menu. Nah, ada root get foto menu, menu controller, class foto menu, name fotomu. Kemudian ada root get file upload controller, itu supaya bisa terpanggil dan tampil. Nah, begini jadinya tampilannya dari foto menu. Kita akan masuk tentang kami. Ini tampilan tentang kami bisa dilihat sendiri di sini tampilannya. Tampilannya di sini. Tampilan ini ada visi kami, misi kami. Dan di bawahnya ada hubungi kami. Di sini nomor untuk menghubungi kami jika ada yang memesan. Setelah itu kita akan masuk kepada coding yang nama filenya blade.php. Kita akan membuka file blade.php. Ini codingnya. Kita bisa lihat sendiri coding ini. Ini coding-coding tentang kami. Lalu selanjutnya kita letak coding letak folder blade.php ini ada letaknya di lp3i. Di sini letaknya ya. Letak blade.php tadi di lp3i. Selanjutnya kita akan membuka view. Setelah kita membuka, lalu kita akan melihat codingnya lagi. Kita harus memeriksa satu persatu agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak error.
Jika sudah, maka kita akan membuka browser dan ini tampilan dari tentang kami di sini. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, logout. Kita klik logout. Ini tampilannya from login, logout berhasil. Kita masukkan username, kemudian login. Kemudian ini tampilannya daftar pelanggan. Kemudian kita klik home. Ini tampilan dari home tersebut, yaitu selamat datang di Pondok Makan Bebek Benggil Dirti Duk Diner. Kemudian kita ke Visual Studio Code. Kita lihat coding dari Headerblade PHP. Ini tampilan dari codingnya. Kemudian kita lihat coding dari pelanggan controller. Ini tampilan dari codingnya. Kemudian kita lihat juga coding dari WPHP. Ini bentuk tampilan coding dari WPHP tersebut. Kemudian kita kembali ke website, klik login. Ini tampilan dari login. Kemudian kita klik home. Inilah tampilan dari logout. Itu selamat datang di Pondok Makan Bebek Benggil.